Perdamaian pagi di Cibubur, Jawa Barat dipecahkan oleh hingar-bingar langkah seirama dari 76 anggota Paskibraka yang berasal dari 38 provinsi. Putra-putri bangsa terpilih itu berdiri tegap dalam formasi baris berbaris saat menjalani latihan intensif di Desa Bahagia. Latihan tersebut merupakan persiapan untuk menyukseskan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 yang menjadi sejarah karena pertama kalinya digelar di Ibu Kota Nusantara, IKN. Untuk persiapan saya sendiri yang akan mengibarkan bendera pusaka di Nusantara, saya sangat terpaku pada fisik. Karena yang seperti kita tahu Kak, di Nusantara itu cuacanya tidak stabil Kak. Jadi dari sebelum saya berangkat ke sini, saya sangat berlatih dan juga gigih untuk menyiapkan fisik saya agar kuat di sini. Hal yang paling menantang mungkin juga karena waktu kedisiplinannya itu juga mulai menantang, dan juga mungkin PBB dan pelatihan di lapangan itu juga menantang untuk menyatukan kita semua. Di tempat itu pula mereka bertemu dengan para anggota TNI, Pamong, dan Purna Paskibraka yang memberikan bimbingan, pengasuhan, dan pengalaman berharga. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, tentunya kami sebagai Purna Paskibraka, kami sebagai kakak-kakak mereka, kamilah bertanggung jawab untuk melatih adik-adik kita. Nah, untuk saya sendiri sebelum seleksi pun saya sudah latih adik-adik saya dari Provinsi Banten, maupun itu membawa baki, PBB, ataupun pengibaran bendera. Sebagai generasi penerus, mereka tidak hanya mewarisi bendera merah putih secara seremonial, tetapi juga nilai-nilai yang terkandung dalam setiap helai kainnya. Untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut diterapkan secara efektif dalam kehidupan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP bersama Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas memainkan peran kunci untuk mengembangkan ideologi dan wawasan kebangsaan serta jiwa kepemimpinan. Ya, jadi materinya mereka harus memahami historisitas Pancasila, bagaimana dulu para pendiri ini berkumpul, berdiskusi, kemudian memutuskan apa yang menjadi fondasi didirikannya Indonesia Merdeka, ya, menjadi konsensus bangsa, dan kemudian bagaimana konsensus itu diturunkan dalam konsensus-konsensus selanjutnya setelah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kemudian juga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus sungguh-sungguh dipahami, sehingga pemahaman bahwa kemerdekaan itu tidak diraih dengan mudah, tapi ada pengorbanan dari para pendiri bangsa, ini harus betul-betul disadari oleh adik-adik. Di tengah persiapan yang intens, 5.150 personel gabungan TNI dan Polri dikirim untuk memastikan acara bersejarah tersebut berlangsung dengan aman dan tertib. Proses pemindahan personel dari berbagai daerah, terutama dari Jakarta menuju IKN, dilakukan secara terkoordinasi. Setiap gelombang kedatangan pasukan diatur dengan cermat. Setibanya di IKN, personel gabungan langsung disebar ke berbagai titik strategis dan rawan. Mereka berjaga di pos-pos yang telah ditentukan, menggunakan alat utama sistem senjata alutsista seperti tank dan kendaraan taktis untuk mendukung pengamanan. Sementara itu, Polri fokus pada pengaturan lalu lintas di sekitar IKN, termasuk pengendalian arus kendaraan dan pengamanan jalur-jalur utama. Kami juga sudah melaksanakan tactical floor game ya untuk simulasi bagaimana sih pelaksanaan pengamanan di atas kertas atau di lantai gitu ya, di lantai, sehingga
nanti para komandan lapangan itu bisa memberikan instruksi kepada anak buahnya di lapangan, kepada stafnya, cara bertindak yang benar seperti apa. Misalnya ketika pengamanan di pintu masuk tol ataupun pintu keluar tol, seperti apakah pengamanannya? Kemarin sudah dilatihkan, termasuk pengawalan. Kami juga di backup dari Polda Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Ini ada masing-masing ada 10 unit kendaraan pengawal beserta personilnya. Jadi pasukan ini sudah ada di pos masing-masing. Di pos itu nanti melaksanakan patroli, baik itu patroli melalui rute, kemudian ada penyekatan jalan-jalan masuk yang menuju ke Istana IKN, kemudian tamu undangan termasuk masyarakat yang akan dihadirkan di sana juga, itu juga melalui screening atau pemeriksaan oleh tim pengamanan, termasuk pengamanan dalam hal ini kami melakukan patroli di cyber juga, di media, jangan sampai ada propaganda yang nanti mengganggu jalannya upacara ini. Otorita Ibu Kota Nusantara pun secara serius memastikan setiap aspek perayaan HUT RI berjalan tanpa hambatan dengan melaksanakan operasi gabungan lintas instansi yang untuk pertama kalinya dilakukan dalam satu pusat komando di Nusantara Command Center. Di sini adalah pusat pemantauan, ya, jadi ya semacam mata dan telinganya dari Kota Nusantara nanti ya. Jadi diharapkan kalau ada kejadian di kota yang kita harus segera mengambil keputusan, kita bisa langsung mendeteksi, ya, kemudian juga melakukan monitoring, ya, juga melakukan mitigasi, di mana di sini semua petugas, ya, baik itu operasional sehari-hari maupun pada emergensi, ya, pada situasi emergensi, bisa melakukan respons yang cepat, ya, dan tepat dengan pemantauan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dari pihak tentu saja keamanan, ya, aparat penegak hukum itu bisa berkolaborasi di sini untuk mengamankan 17 Agustus. Dalam momen perayaan HUT RI, IKN pun menjelma menjadi kota yang hidup. Semangat nasionalisme yang terpancar dari atribut merah putih menambah kehangatan di tengah suasana pembangunan. Taman-taman yang rimbun dan berbagai elemen dekoratif di berbagai titik seakan menghadirkan aura merah putih yang menggema di seluruh penjuru ibu kota Nusantara. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Diakuinya Candi Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO menjadi poin penting penyelenggara pemilu juga menjadi sorotan, terutama untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap Bisa kita interpretasikan sebagai adegan bela diri yang saling menjadi. Ini yang menjadikan berbeda. Artinya ketika kita mendidik anak-anak,
Sebuah momen bersejarah telah tercipta di Jakarta. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, bendera duplikat Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi diarak dari Monumen Nasional Monas menuju Ibu Kota Nusantara IKN sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Prosesi penyerahan duplikat bendera pusaka sebelumnya berlangsung dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dihadiri oleh para gubernur seluruh Indonesia. Kala itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP menyerahkan duplikat bendera pusaka secara resmi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Peristiwa ini sangat syarat makna, karena pemindahan bendera pusaka dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara menandai awal kepindahan IKN sebagai Ibu Kota Negara, sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Tak ingin melewatkan momen bersejarah tersebut, masyarakat termasuk anak-anak sekolah turut ambil bagian, menyambut bendera dan teks proklamasi dengan penuh hormat dan rasa bangga. Mereka berkumpul di sepanjang jalan yang dilalui kirap, bukan sekedar prosesi simbolis, kirap menjadi cerminan dari semangat kebangsaan yang terus berkobar. Yang pertama adalah Jakarta dengan IKN membangun kegiatan ini bersama, ya, Kota Jakarta dan IKN. Itu bisa berjalan bersama-sama. Saya rasa ini positif ya. Yang pertama adalah menunjukkan kepada seluruh lapisan bangsa, lapisan masyarakat, bahwa ya IKN sudah berjalan dengan baik dan menunjukkan kepada negara-negara lain bahwa ibu kota sebagaimana yang diinginkan oleh kita semua bisa berjalan dengan baik. Istana sudah berdiri. Di Ibu Kota Nusantara, pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka dilakukan dengan penuh hikmat, menandai komitmen dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan tugas mulia selama perayaan kemerdekaan. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024. Pada tahun ini, pelaksanaan apel kehormatan dan renungan suci mengalami perubahan signifikan yang menandai inovasi dalam peringatan kemerdekaan. Untuk pertama kalinya, pelaksanaan dilakukan di Taman Kusuma Bangsa IKN. Penyampaian pidato singkat oleh Presiden menambah keheningan yang dipenuhi dengan aura penuh penghormatan. Peringatan kemerdekaan menjadi lebih inklusif, mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam merayakan hari bersejarah bangsa. Bunyi trompet menggema di seluruh penjuru ibu kota, menandakan bahwa detik-detik proklamasi kemerdekaan segera dimulai.
Suara megah dari dentuman meriam dan bunyi sirine menambah keagungan momen upacara hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Mempertegas rasa bangga dan semangat nasionalisme yang berkobar di hati setiap peserta upacara. Seluruh rangkaian upacara dari prosesi pengibaran bendera hingga pembacaan naskah proklamasi berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Bendera pun berkibar dengan sempurna di tiang Istana IKN, menyambut perayaan Hari Ulang Tahun HUT ke-79 Republik Indonesia dengan tema Nusantara Baru, Indonesia Maju. Kalau upacara, saya kira dimanapun diselenggarakan, pasti dia punya dampak terhadap penguatan identitas nasional, gitu. Pasti mau diselenggarakan dimanapun, karena memang tujuannya kan memang untuk memperkuat posisi ideologis, ya, ideasional mengenai keindonesiaan seperti itu. Jadi maknanya bisa terjadi diadakan di berbagai tempat pun, ya saya kira dia punya makna yang sama, karena memperkuat spirit kebangsaan itu sendiri. Presiden Republik Indonesia yang memimpin upacara tampil dengan pakaian adat Kustim, sebuah pakaian tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya Kalimantan Timur. Tidak kalah menarik perhatian, para pejabat dan tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah. Penampilan tersebut memperlihatkan betapa beragamnya Indonesia, namun tetap menyatu dalam semangat kemerdekaan. Meriahnya luar biasa, senangnya bukan main. Kita peringati 79 tahun kemerdekaan, jadi rasanya itu bangga ada ibu kota negara di Kalimantan Timur. Benar-benar pertama kali bagi kami, biasanya nonton TV saja, tapi kali ini kami sendiri yang hadir dalam rangka upacara Ibu Kota Nusantara. Ini sesuatu yang luar biasa, bangga, senang, bahkan sangat terharu melihat bagaimana euforianya, bagaimana banyaknya warga kota masyarakat Kaltim. Selamat ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Salam Swabuana Paksa, Merdeka. Aksi pesawat Flypast yang bermanuver dengan cekatan menandai puncak perayaan Hari Ulang Tahun HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Deretan pesawat terbang yang terlatih melakukan manuver di udara menciptakan formasi yang menakjubkan dan memukau para hadirin di bawahnya. Sorakan dan tepuk tangan menggema dari para hadirin. Momen tersebut menjadi penutup yang spektakuler dari serangkaian kegiatan upacara, meninggalkan kesan mendalam tentang semangat persatuan. Seperti halnya yang terlihat di desa-desa sekitar IKN. Kemeriahan perayaan tidak hanya menambah nuansa ceria dan penuh semangat, tetapi juga mencerminkan gotong royong warga yang saling mendukung, menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan yang kuat. Pansopia itu sebetulnya sebuah kampus yang didirikan oleh para entrepreneur muda di tahun 1989. Sehingga kalau super luar biasa gede banget. Biasa saya ada di ini di acara Ngopi Bali alias ngobrol produktif inspiratif dari Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas.
Perhubungan Budi Karya Sumadi usai rapat terbatas evaluasi Pasar Kombes Pol Wisnu Prabowo menjelaskan pelaku pembunuhan berinisial AAR menyerahkan diri setelah ikan air tawar yang didominasi jenis ikan koi. Ikan-ikan. Saksikan Beranda Nusantara setiap Senin hingga Sabtu pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Pagi itu, suasana di halaman sekolah terasa hidup dan penuh semangat. Seluruh siswa dan siswi sudah berbaris rapi dalam formasi teratur yang mencerminkan disiplin dan rasa hormat mendalam saat upacara bendera berlangsung. Apalagi saat orkes barisan memainkan alunan musik ketika mengiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semangat nasionalisme pun semakin terasa. Upacara bendera di SMPN 2 Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur itu pun menjadi contoh nyata bagaimana semangat kebangsaan dapat dirasakan dan dirayakan dengan hikmat di setiap sudut tanah air. Tidak berdiam diri, Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN secara aktif terjun langsung ke sekolah-sekolah untuk mengenalkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Melalui pendekatan secara personal, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Alimuddin berupaya memastikan bahwa semangat kebangsaan tidak berhenti begitu saja. Meskipun upacara peringatan detik-detik proklamasi telah rampung digelar untuk pertama kalinya dalam sejarah di Ibu Kota Nusantara. Alimuddin ingin pemahaman terhadap Pancasila dapat tertanam dengan kuat pada siswa-siswi sejak dini. Dalam rangka memupuk wawasan kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan, maka sendi-sendi kita itu salah satunya adalah Pancasila yang harus kita kuatkan. Bagaimana guru-guru itu setiap masuk kelas, dia harus meluangkan waktu 3-5 menit hanya untuk menyampaikan ini loh butir-butir Pancasila, ini loh pengamalannya seperti ini dan lain-lain. Kita ingin anak-anak kita berikan penanaman atau kalau kita istilah di pendidikan, pembentukan karakter anak-anak bangsa kita itu mulai dari pendidikan dasar. Ya, oleh karenanya kita melakukan penguatan kepada 4 pilar tadi. Yang pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika maupun NKRI. Ini harus kita kenalkan. Kita tidak butuh warga negara yang hebat, cerdas, tapi keempat nilai ini tidak dimiliki, ya percuma gitu ya. Semangat kebangsaan pun semakin membara saat perlombaan HUT kemerdekaan berlangsung hingga di desa-desa kecil. Suasana perayaan terasa hidup dan meriah, seperti halnya di lapangan sekolah yang dipenuhi oleh kegembiraan sorak-sorai siswa-siswi saat perlombaan berlangsung. Ya pastinya saya senang dan bangga ya, karena kan ini sejarah pertama kalinya ada upacara HUT RI yang ke-79 dan itu dilaksanakan di daerah saya sendiri, yaitu IKN. Dan pastinya lebih semarak lah, meriah dari tahun sebelumnya. Dan dengan adanya ini, saya bisa memotivasi diri saya sendiri untuk menjadi siswa yang berprestasi agar bisa membanggakan guru, orang tua, dan negara Republik Indonesia. Dan pastinya saya sangat senang sekali karena upacara bendera tahun ini berada di tempat tinggal saya, yaitu di IKN, dan saya asli warga sini. Dan pastinya saya akan terus giat belajar supaya memperbanyak prestasi bagi nusa dan bangsa.
Keceriaan juga tertuang di Dusun 3, Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku. Anak-anak TK Istiqomah 2 begitu tampil percaya diri saat melenggak-lenggok di depan penonton sambil menampilkan busana merah putih dari daur ulang sampah. Iya, bajunya ini dibikinin sama ibu. Ini bajunya terbuat dari kain dicampur kertas. Iya, aku bangun tidur jam 4, habis bangun tidur aku make up, terus aku siap-siap ke sekolah. Aku senang banget lomba sensor. Baju aku bagus, sepeda aku menang. Ibu-ibu dari Desa Bumi Harapan yang terletak bersebelahan dengan Ibu Kota Nusantara IKN pun tampak sibuk mempersiapkan diri untuk mengikuti arena perlombaan HUT kemerdekaan. Antusias warga sangat besar sekali Mbak untuk menyambut, anggaplah baru pertama kali ini diadakan di IKN terutama, dan juga ini baru pertama kali mengadakan upacara di IKN, jadi warga ini antusias untuk menyambut Hari Kemerdekaan RI yang ke-79. Ketika perlombaan tarik tambang dimulai, suasana di arena menjadi semakin hidup. Setiap tarikan tali disertai dengan teriakan semangat menunjukkan betapa pentingnya lomba ini bagi mereka sebagai simbol kekuatan dan persatuan bangsa. Mengiringi semarak perayaan, Kepala Desa Bumi Harapan juga pemangku adat suku Balik Pasir memberikan dukungan penuh dan memastikan bahwa perayaan HUT kemerdekaan kali ini tidak hanya meriah, tetapi juga menyentuh esensi kebangsaan dan persatuan. Untuk partisipasi masyarakat sebenarnya mewujudkan nasionalisme masyarakat ini sebenarnya khususnya Desa Bumi Harapan ini cukup tinggi, Mbak. Dan respon dari masyarakat sangat antusias sebenarnya untuk mengisi sejarah pembukaan. Ada upacara pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih yang ada dilaksanakan di IKN. Saya tetap selalu itu melakukan itu pendekatan sama kultur-kultur yang berbeda di sini. Selalu musyawarah melakukan kegiatan, jadi tidak membedakan ini suku apa, tidak, semua satu bahasa, satu bangsa. Ya, alhamdulillah kami semarak dalam datangnya IKN ini, 17-nya di desa kami Bumi Harapan. Yang kepentingan kita di dalam 17 ini kan bersatu. Ya, bagaimana lagi kita bersatu dari sejak dulu belum ada IKN juga bersatu. Perayaan HUT RI di IKN menjadi simbol transisi besar dalam sejarah bangsa. Tidak hanya menandai perpindahan pusat pemerintahan, tetapi menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat identitas nasional. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perayaan HUT menjadi sebuah contoh yang menginspirasi tentang bagaimana semangat kebangsaan dapat dicapai melalui kebersamaan demi kokohnya Nusantara baru, Indonesia maju.